Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang raket-raket terlaris. Apakah raket kalian salah satunya? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel ini. Metode research yang saya lakukan untuk video kali ini adalah saya pilih dua marketplace raksasa di Indonesia, yaitu Tokopedia dan Shopee. Kemudian saya pilih lagi beberapa toko yang sangat populer, toko-toko sultannya badminton lah. Nah, kemudian kita lihat penjualannya mulai dari raket itu launching sampai dengan September 2021. Oke, raket apa aja? Yuk kita simak. Ya, di peringkat 10 ada Victor Thruster HMR L. Nah, ini adalah saudara dari Victor Thruster K HMR yang pernah saya review. Nah, ini dia. Tapi memang bedanya adalah kalau yang HMRL atau Light, ini ada dua varian yaitu 5U dan 6U. Sementara yang saya review adalah yang KHMR, itu adalah varian 4U dan 5U. Secara feels-nya sih sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja tadi varian beratnya. Dan juga raket ini kenapa bisa laris? Karena memang satu, warnanya menarik ya. Jadi untuk yang suka warna-warna ngejreng, yang warna-warna cerah khas Victor, pasti tertarik dengan Victor Thruster ini. Kemudian juga spesifikasinya user-friendly banget ya. Kalau untuk pemula sangat-sangat recommended. Cuma harganya sedikit agak mahal. Itulah brand Victor. Di peringkat 9 kita ada Yonex Saber 69 Lite. Nah, seri ini sangat sukses merebut pasar raket di Indonesia karena memang ini adalah raket Yonex yang bisa dibilang paling murah, harganya sangat terjangkau. Kemudian pada saat publishnya itu dia dibanderol dengan harga sekitar 300 ribuan ya, 300 sampai 350 ribuan. Udah dapat paket yaitu raket, kemudian senar plus pasang dan juga tas, grip serta kaos. Jadi menarik banget untuk penawarannya ya. Jadi nggak heran kalau raket ini sangat laris. Nah, sebenarnya raket ini didesain sangat-sangat mendukung untuk pemula. Jadi spesifikasinya pemula banget. Raketnya enteng. Buat pemula yang tenaganya belum dapat bisa pakai raket ini. Meskipun secara untuk power smash tidak terlalu baik. Nah, raket ini sebenarnya feels-nya mirip dengan Yonex Nanorai Lite 9i yang pernah saya review. Oke, di peringkat ke-8 ada Yonex Astrox Smash. Raket ini sangat populer di awal keluarnya. Di awal launchingnya ini luar biasa, rame banget ini. Kenapa? Karena pada saat itu memang seri Astrox dari Yonex itu sedang naik daun. Naik daun karena kita tahu ambasadornya adalah world number one men's doubles, yaitu Marcus Fernaldi Gideon Corsinho bersama Kevin Sanjaya Sukamulyo. Sayangnya raket ini penjualannya merosot karena ada dua hal. Yang pertama adalah raketnya terlalu ringan 73 gram sehingga power smash-nya memang menjadi kurang isi. Kemudian yang kedua, frame-nya juga banyak isu kurang kuat, yaitu frame retak maupun patah. Dan sebenarnya kalau menurut saya seri Astrox itu kan seri untuk power ya. Jadi kalau ringan sekali sampai 73 gram rasanya kurang pas kalau masuk ke seri Astrox. Di peringkat 7 kita ada Hard Power Shot. Nggak disangka-sangka ya, brand lokal dari Hartono Sports bisa masuk ke 10 raket terlaris. Nah, apa sih yang bikin dia sangat laris? Satu, harganya murah banget. Ada yang jual di bawah 200 ribu. Kemudian yang kedua, ini genuine. Materialnya sudah full karbon, kemudian frame-nya juga bisa ditarik sampai dengan tension 30 pounds atau 30 lbs. Jadinya raket ini keren banget. Kalau untuk feels-nya saya belum pernah cobain, jadi belum bisa komen. Tetapi secara spesifikasi maupun tampilannya saya pernah lihat, saya pernah pegang, tapi belum pernah tes. Sepertinya lumayan menarik. Makanya nggak heran dia masuk di posisi ke-7. Di peringkat ke-6 ada Li-Ning. Nah, ini lambangnya Li-Ning. Ya, ada Li-Ning GeForce 8 9 10. Ini sebenarnya sama 8 9 10 itu perbedaan warna saja.
Nah, raket ini adalah raket dari brand Li-Ning. Kita tahu brand Li-Ning itu luar biasa, salah satu raksasa di aparel badminton dan juga perlengkapan badminton. GeForce ini bisa laku banget karena harganya hanya 300 ribuan. Udah dapat macem-macem, biasanya bonusnya dapat senar, kemudian kaos, kemudian tas dan juga grip. Jadi marketing strateginya cukup efektif. Kalau buat main-main aja, yang penting main pemula mah Li-Ning GeForce 8, 9, 10 ini oke banget. Nah, tapi saya pernah review raket ini, sebenarnya feels-nya nggak cakep-cakep amat, malah cukup tanggung menurut saya. Powernya kurang dapet, kontrolnya juga kurang konsisten. Video reviewnya ada di sini. Tapi itu feel saya ya, apa yang saya rasakan, saya mengetes raket ini. Bisa jadi teman-teman yang lain merasakan raket ini baik-baik saja. Karena cukup banyak komentar yang tidak setuju dengan penilaian saya terkait raket ini, yang saya bilang powernya kurang, akurasi kontrolnya juga kurang. Oke, di peringkat kelima kita ada Apax Z Ziegler. Ada yang bilang ini brand dari Inggris, ada yang bilang ini brand Malaysia, tapi license dari Inggris, whatever. Yang jelas raket ini adalah legend. Kalau pemain badminton, otodidak, amatir itu banyak banget yang kenal dengan raket ini. Raket ini sangat populer bukan karena branding dari Apax, melainkan dari Yonex. Lah, kok bisa? Ya, jadi Apax Z Ziegler ini sebenarnya bisa dibilang replika dari sebuah raket legenda, punya legend juga dari Malaysia, Lee Chong Wei, yaitu Yonex Voltric GeForce 2. Nah, raket itu memang raket legend yang sampai sekarang pun penjualannya masih lumayan laku. Nah, dengan harga yang terjangkau sekitar 325.000, 350.000, kita bisa dapat replika dari raket Voltric GeForce 2 yang dipakai Lee Chong Wei. Nah, raket ini punya sedikit kelemahan, yaitu frame-nya yang tidak isometrik atau compact. Jadi frame-nya itu agak kecil. Buat kalian yang nggak bisa konsisten pukul di sweet spot, itu bisa jadi malah kenanya di pinggir-pinggir atau bahkan kena di frame. Jadi harus dibiasakan bisa kena di sweet spot-nya. Di peringkat 4, lagi-lagi ditempati oleh Li-Ning, yaitu Li-Ning Super Series SS2020. Ini adalah raket salah satu yang pernah jadi andalan saya. Tapi sekarang udah saya kasih ke adik saya. Nah, bukan cuma penjualan yang sangat laris. Kalau teman-teman perhatikan video saya review Li-Ning SS2020 itu adalah salah satu yang paling banyak ditonton. Selain tarikan senar raket ya. Nah, kenapa itu bisa sangat laris? Ya memang raket ini enak banget buat hard hitter. Hard hitter tuh tukang gebuk, tukang smash. Orang yang doyan smash, begitu pakai raket ini pasti puas banget gitu. Harganya cuma 350 ribuan, udah dapat bonus macam-macam, dapat tas, kalau nggak salah dapat tas, dapat senar, dapat grip. Nah, harganya murah tapi untuk smash, untuk gebuk enak banget. Tapi ingat, raket ini sensasinya berat. Jadi kalau untuk defense agak berat, dan juga untuk pemain pemula yang tenaganya pas-pasan, stamina-nya pas-pasan, mendingan jangan beli yang ini deh, cari yang lain. Peringkat ketiga, kembali lagi ke Yonex. Nah, ada Yonex Nanoray 68 Lite. Seri ini sebenarnya udah discontinue, tapi digantikan dengan seri berikutnya. Nah, ini sama sih sebenarnya, ini saudara dari Aksaber 69 tadi. Harganya terjangkau, dapat bonus banyak, paket komplit, kemudian spesifikasinya juga cocok banget buat pemula. Nggak heran raket ini ada di posisi ketiga. Peringkat kedua ada Yonex Aksaber 71 Lite. Ini adalah penerus dari Aksaber 69. Sebenarnya nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, hanya beda di warna aja, warnanya lebih fresh. Kemudian ya lebih mirip-mirip Aksaber 11 yang dipakai Taufik Hidayat, pernah juga dipakai Kevin Sanjaya Sukamulyo. Feel-nya pun sama ya antara Aksaber 71, kemudian Aksaber 69 atau Nanoray 68. Oke, kita sekarang ada di puncak klasemen atau peringkat 1. Kira-kira siapa ya? Apakah raket yang dipakai Jojo yang kemarin sangat hebat luar biasa di Thomas Cup, atau Ginting, ataukah punya Minions? Oke, ternyata jawabannya adalah Yonex Nanoray 70 Lite.
Ya, raket ini saudara dari tadi Aksaber 71 Lite, yaitu seri Yonex Rudy Hartono. Nah, raket ini juga sebenarnya penerus dari Yonex Nanoray 68 Lite yang populer di periode sebelumnya. Nah, kalau kita analisa dari top 3 yang ditempati oleh raket Yonex, apa sih sebenarnya yang membuat 3 raket itu sangat luar biasa penjualannya? Satu, dari branding. Kekuatan brand Yonex tuh kuat banget. Kemudian dia juga market leader. Orang kalau udah beli Yonex, ditanya sama temennya, kamu raketnya apa? Yonex. Itu kayaknya pede, confidence-nya muncul. Itu dari sisi branding. Apalagi untuk yang seri Aksaber dan Nanoray itu bawa nama Rudy Hartono. Memang itu adalah request dari Rudy Hartono ke Yonex. Minta, Yonex tolong dong buatin sebuah raket yang terjangkau dan bisa dipakai untuk pemula atau untuk atlet-atlet yang masih junior yang dananya masih terbatas. Nah, makanya dibuatkanlah Aksaber dan Nanoray Lite sebagai jawaban atas request Rudy Hartono. Kemudian dari sisi quality dengan nama brand Yonex itu orang yakin bahwa kualitas dari raket-raket ini seri Aksaber dan Nanoray Lite itu adalah kualitas yang baik. Dan memang secara material maupun catnya juga bagus. Meskipun sebenarnya tidak istimewa banget, nggak ada fitur-fitur spesial seperti NAMD, EB Cap atau Nanomesh Neo, nggak ada. Tapi ya udah cukup lah untuk raket 350 ribuan dengan brand Yonex pula. Kemudian dari cost-nya tadi, salah satu kekuatannya, harganya 350 ribu. Memang sih ini lebih mahal kalau dibandingin serinya RS atau Li-Ning atau mungkin brand lain seperti Apax. Tapi karena dia punya branding yang kuat serta harga yang terjangkau, makanya Yonex Nanoray Lite dan Aksaber Lite bisa jadi penguasa market. Kemudian dari sisi delivery-nya, stoknya itu kuat banget, nggak pernah habis-habis. Saya pernah review raket Astrok 68D. Yang saya review adalah yang 3U ini. Kemudian juga pernah Astrok 69 4U. Nah, ini sempat kehabisan stok. Sehingga komen-komen pada nanyain, kok saya cari udah nggak ada stoknya ya? Dan memang saya cross-check ke penjual di toko online itu, saya chatting, memang pada kehabisan stok. Stoknya tidak melimpah seperti yang tadi Aksaber maupun Nanoray Lite. Jadi faktor brand, quality, cost, dan delivery-nya sangat kuat sehingga membuat raket-raket top 3 tadi bisa bertahan di atas. Oke, mungkin itu pembahasannya tentang raket terlaris. Pesan dari saya adalah faktor raket hanya 10% mempengaruhi permainan kita. Meskipun 10% itu akan sangat berpengaruh ketika kita pertandingannya ketat. Yang 90% adalah atletnya, orangnya, kita sendiri. Jadi improve terus skill kalian, matengin terus latihan, baik itu otodidak, belajar dari YouTube, atau mungkin kalian ikut klub badminton, ikut PB, silakan. Yang penting tetap olahraga, tetap sehat di masa sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, see you. Dah.